otoritas rohani orang percaya. Bukankah ini yang kita tunggu-tunggu saudara? Haleluya. Saudara, kita baca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 6 ayat 63. Next, ya. Nah, saudara, kita lihat di sana, kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan untuk saudara. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yaitu firman, ya, yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Membuat manusia hidup adalah roh Allah. Kekuatan manusia tidak ada gunanya. Kata-kata firman, kata-kata itu, perkataan itu firman Tuhan. Next, ya. Yang kukatakan kepadamu ini adalah kata-kata roh Allah dan kata-kata yang memberi hidup. Itu kalau kita baca ya di bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, Alkitab terjemahan BIS, ya. Yang membuat manusia hidup ialah roh Allah. Kekuatan manusia tidak ada gunanya. Kalau ada orang sekarang mengatakan bahwa kesuksesan saya hari ini, apa yang saya kerjakan hari ini, bahkan saya sudah melakukan banyak untuk gereja hari ini. Saudara dengarkan baik, Alkitab mengatakan kekuatanmu itu tidak ada gunanya. Kata-kata yaitu dalam hal ini adalah kata-kata firman Tuhan yang kukatakan kudus itu huruf besar, yaitu yang Tuhan katakan kepada kita adalah kata-kata roh Allah, adalah dari Allah. Saudara, kita tahu Allah mengilhamkan, mewahyukan firman-Nya kepada hamba-hamba Tuhan penulis Alkitab. Itu dari roh Allah turun ke atas hamba-hamba Tuhan, mengimpartasikan kepada hamba-hamba Tuhan. Itulah yang memberikan kita hari ini hidup. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan yang memberikan kita hidup, bukan karena kekuatan kita. Amin. Nah, kalau kita bicara tentang otoritas rohani next, ya, apakah otoritas rohani itu? Saya tuliskan di sana, saudara bisa baca bersama-sama, adalah kekuatan surgawi dalam perkataan dan tindakan. Nah, Yesus mengatakan begini dalam Yohanes 6 ayat 63 yang kita baca tadi. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Itulah otoritas rohani. Artinya similar, artinya sama antara perkataan yang keluar dari mulut kita dengan tindakan kita. Katakan amin. Kenapa kita harus siap didewasakan dengan pengajaran yang ada? Karena dengarkan baik-baik, kasih dan pengetahuan tentang Kristus itu luas dan panjang dan juga dalam, saudara. Kalau kita baca Efesus pasal 3, 18 sampai 19, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa artinya ayat ini, saudara? Saya sengaja memilah warnanya yang ada. Saudara, dengan baik-baik untuk memahami kasih Kristus yang lebar, yang panjang, yang tinggi, yang dalam itu harus apa dikatakan di sana warna orange? Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Kalau kita di luar persekutuan orang percaya, kita tidak akan pernah memahami dalam, panjang, lebar, dan luasnya kasih Kristus. Itu sebabnya Alkitab mengatakan jangan menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya. Itu sebabnya Alkitab menasihat kita, mengajari kita hari ini, carilah dahulu kerajaan Allah. Ada kata dahulu di sana. First thing first, harus cari dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dia sudah mendapatkannya. Tapi pada waktu dia mengutamakannya, maka ditambahkan dari apa yang ada. Katakan amin. Itu dia. Next. Kita tidak bisa hidup di luar persekutuan orang percaya. Untuk memahaminya, pengetahuan itu hanya dalam persekutuan orang percaya. Cara kita sendiri kita nggak kuat. Itu sebabnya saya sering kali katakan, sekarang saya bersyukur Tuhan kasih hikmat untuk supaya kita bisa lebih memahami untuk menerima pengajaran. Saya munculkan dua hal yang gampang diingat. Yang pertama jempol dan yang kedua telunjuk. Bukan kan kalau kita foto selalu begini, ya kan? Orang tuh kalau mau keren tuh biasanya, saya pun bingung apa artinya ini, saya pun nggak tahu.
Tapi bakal izinkan saya pakai model itu. Saya mengatakan jempol itu adalah doa, pujian, penyembahan, dan baca firman. Orang-orang yang hidup dalam doa, dalam pujian, penyembahan, dan baca firman itu jempol. Karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya, amin. Pujian, penyembahan bicara tentang kita membangun hubungan setiap hari dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Kita tahu diri siapa kita. Sehingga kita selalu bersyukur kepada Tuhan, kita menyanyi memuliakan Tuhan. Karena kita diciptakan untuk memuliakan Allah, itu pujian penyembahan. Kita punya hubungan dengan Tuhan setiap hari, kita menyanjung Dia. Nah, saudara dengarkan baik-baik, setiap orang pasti punya surat cinta dalam hatinya. Surat cintanya Tuhan untuk kita. How to operate your life. Saudara, tidak ada orang yang punya kekasih, dia mau kekasihnya itu nggak baik. Betul? Setiap orang punya kekasih, dia mau kekasih yang dia kasih itu, yang dia cintai itu. Hidupnya keadaannya baik-baik saja. Begitu juga Tuhan yang mengasihi kita. Supaya kita bisa mengelola atau mengoperasikan hidup kita dengan baik, Dia berikan firman, surat cintanya Tuhan. Bagaimana kita mengoperasikan hidup kita. Dia kasih tahu caranya gini nih. Adalah kita baca firman. Nah, orang-orang yang seperti ini melahirkan kualitas telunjuk. Apa kualitas telunjuk? Orang yang siap diajar. Orang yang siap ditegur. Orang yang siap dinasehati. Dan orang yang siap dikasihi.